Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wal tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ilal huda wad dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Faslun fil iman. Wa aslul imani an ta'taqida annallaha ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lah wa la mithla lah wa la shibha lah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayata wat ta'ata wal ma'siyata was sihhata was saqama wa jami'al kauni wa ma fi ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu. Sekarang kita sampai pada pembahasan iman. Kita sering mendengar iman. Apa sih iman itu? Iman itu at-tasdiqu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min indillahi ta'ala. Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu percaya dengan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? In huwa wahyun yuha. Semua yang diucapkan oleh baginda Nabi itu adalah wahyu yang berasal daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibawa oleh baginda Nabi dan disampaikan kepada kita umatnya? Antuk mina billah. Kita diwajibkan yang pertama untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul sebelum beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena segala sesuatu itu seperti malaikat, kitab, rasul, hari akhir, semuanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin kita beriman kepada rasul, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena keberadaan daripada rasul itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan daripada hari akhir juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa asal usul daripada iman itu? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, anta taqida annallaha ta'ala mawjudun. Yang pertama, kita yakin bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun, ada. Adanya langit, adanya bumi, ini karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagai mujid, sebagai pencipta. Kalau penciptanya mati, maka langit ini akan runtuh, bulan akan bertabrakan dengan matahari, bumi ini akan terbalik, air lautan bisa tumpah. Ini semua tidak bertabrakan antara langit dan bumi, matahari dan bulan, karena Allah Maha Hidup yang mengatur daripada segala sesuatu yang ada di dunia.
Kalau yang menciptakan itu mati, maka angin itu tidak akan berhembus sesuai dengan keinginan Allah. Mungkin angin itu berhembus ngawur ke kanan, ke barat, ke timur, sesuai dengan keinginannya. Tapi semua yang ada di dunia dengan keinginan Allah, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ada. Kemudian sifat keberadaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mustamirul hayat. Terus, bukan Allah zaman dulu hidup sekarang mati, kemudian nanti hidup lagi, enggak. Itu sifatnya manusia. Kita ini asalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Hidup kita sekarang di dunia diadakan oleh Allah. Setelah itu apa? Dimatikan oleh Allah. Setelah itu apa? Diadakan lagi, ada dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala maha ada dari sebelumnya. Kalau keberadaan Allah itu tidak ada permulaannya. Kalau kita mau hitung-hitungan bilangan, angka paling kecil berapa? 1. Tapi sebelum 1 ada nggak? Ada, 0. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada permulaan untuk hidupnya. Memang maha ada dari sebelumnya. Karena yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keberadaannya Allah tidak didahului seperti kita manusia berasal dari tidak ada kemudian diadakan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala asalnya tidak ada, berarti Allah itu makhluk. Kenapa? Berarti ada yang mengadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak, Allah yang mengadakan segala sesuatu yang ada di dunia. Adanya Allah la akhira lahu, tidak ada akhirnya. Kita manusia ada permulaannya, apa? Lahir dari perut ibu, nggak mungkin dari perut ayah. Kemudian ada akhirnya apa? Dengan datangnya kematian. Tapi mudah-mudahan kita semua yang hadir dan keluarga kita diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Kata Kiai Nawawi Banten, li'annahu law lam yakun mawjudat maka nasyai'un minal khalq. Karena seandainya Allah itu tidak ada, law itu sesuatu yang keberadaan yang tidak ada. Seandainya tidak terjadi, seandainya Allah itu tidak ada, maka kita tidak akan menyaksikan ciptaan-ciptaan yang ada di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah masih ada keraguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Allah yang menciptakan langit dan Allah yang menciptakan dari bumi. Kalau Allah itu tidak ada, siapa yang menciptakan langit? Kalau Allah tidak ada, siapa yang menciptakan bumi? Justru keberadaan langit dan bumi ini menunjukkan daripada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab Risalatul Jami'ah ini ada 3 ilmu di dalamnya. Pertama membahas tauhid, harus bahas tauhid ini karena ilmu yang lebih penting. Setelah itu bahas fikih, terakhir bahas tasawuf. Ini masih bahas tauhid yang ringan. Dikatakan oleh ulama, law kanal ba'ratu tadullu alal ba'ir wal qadamu alal masir wa kaifa bis samawati wal ardh tadullu alal aliyil qadir. Jika ada kotoran sapi, itu berarti menunjukkan adanya apa? Adanya sapi. Nggak mungkin ada kotoran sapi tapi tidak ada apa? Sapi. Nggak mungkin ada kotoran onta tapi tidak ada onta. Tiba-tiba ada kotoran sapi di sini, nggak mungkin. Harus ada sapi. Ada jejak kaki, berarti itu ada apa itu? Ada kaki yang lewat. Nggak mungkin ada jejak kaki nggak ada yang lewat, nggak mungkin. Akal manusia tidak menerima. Kalau kotoran sapi menunjukkan adanya sapi, kata ulama,
Jejak langkah menunjukkan atas adanya kaki. Bagaimana dengan langit dan bumi tidak menunjukkan atas keberadaan daripada Allah Al-Aliyul Qadir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak mungkin. Jadi dengan kita melihat langit pasti kita berpikir, siapa yang menciptakan langit? Rumah aja kita lihat ada tiangnya. Langit ini nggak ada apa? Nggak ada tiangnya. Min ghairi amadin. Taruh rumah nggak ada tiangnya. Siapa kemudian yang megang langit itu siapa? Apa nggak bahaya? Jatuh. Nggak ada tiangnya. Bahaya nggak ada tiangnya, pasti jatuh. Tapi karena Allah yang menciptakan ya beda. Kalau usah jauh-jauh sudah badannya kita. Mobil itu terbuat dari besi. Mobil itu terbuat dari besi. Tapi kadang-kadang setahun 2 tahun masuk bengkel, onderdilnya diganti. Padahal terbuat dari apa? Besi. Badan kita ini terbuat dari daging, kulit, tulang. Tapi ganti onderdil. Ya ganti onderdilnya. Tapi kehebatan daripada sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan kita ini sudah menunjukkan atas adanya pencipta. Jadi kalau orang ragu dengan keberadaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia ini ragu dengan siapa yang menciptakan dia. Gak mungkin manusia itu ada dengan sendirinya, itu gak mungkin. 3 tahun kemarin, zaman-zaman COVID itu, ada teman mengenalkan saya ini dengan orang Polandia. Dia bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya kalau mau diskusi sama dia debat, tapi pakai translate, aplikasi translate. Pembahasan panjang sampai membahas sang pencipta. Saya membahas bahwasannya bumi ini ada dengan sendiri, langit ini ada dengan sendiri, ini ada dengan sendirinya semuanya. Berarti kalau ada dengan sendirinya, berarti ini kidam ini, langit sama bumi, saya bilang. Berarti kidam, nggak mungkin langit ini hancur. Sedangkan Anda percaya bahwasannya nanti ada hari kiamat. Mereka percaya dengan hari kiamat. Tapi kalau Anda percaya dengan hari kiamat, kenapa hancur? Kalau sesuatu yang kidam itu nggak mungkin hancur. Karena yang kidam hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang dengan mereka. Jadi mereka orang-orang yang di barat ini, sebenarnya mereka ini banyak yang tidak beragama. Mereka itu lebih percaya dengan sains. Mereka lebih percaya dengan sains, dengan ilmu-ilmu ini yang ada teori-teori ini. Tapi kita perlu pendekatan memang dengan mereka pelan-pelan. Kita bawa ayat-ayat Al-Quran, kita jelaskan, tapi yang akliyah, yang sesuai dengan akal. Ada tafsir-tafsir yang pakai akal. Akhirnya menerima walaupun sedikit. Dan memang masih belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada bu'ithal anbiya'u kulluhum bida'watil khalqi ila tauhid. Nabi-nabi itu mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah itu untuk apa? Untuk mengajak makhluk semuanya diajak untuk apa? Ila tauhid, diajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti Asy-Syahid, yang dibawa oleh para nabi mulai zaman Nabi Adam itu ada 2. Yang satu urusan akidah, yang kedua urusan syariat. Untuk urusan akidah tidak ada perbedaan mulai Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Semua dari mereka menyampaikan kepada umatnya bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala esa. Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbilang-bilang jumlahnya, hanya satu. Innallaha witrun yuhibbul witrah, kata Nabi. Allah itu ganjil tunggal. Bukan beda jadi enggak, beda tunggal.
La yuhibbul witir, dan Allah senang hambanya yang sholat witir. Ini tunggal. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua menyampaikan kepada umatnya bahwasannya Allah itu satu. Kenapa? Karena seandainya ada seorang Nabi menyampaikan kepada umat Tuhan itu ada tiga, Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak, maka di sini yang sanksi adalah mukhbir. Siapa? Yang memberikan kabar kepada Nabi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya yang memberikan kabar ini kabarnya berbeda-beda, maka dia adalah bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu yang disampaikan sama. Kalau urusan tauhid, untuk urusan syariat itu antara para nabi berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Mereka dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka mengajarkan kepada umatnya bahwasannya Allah itu hidup, bahwasannya Allah itu satu, dan seterusnya. Wa ma umiru ayyaqulu lana ilahun wa ilahan ilah. Kata Kiai Nawawi, para nabi-nabi itu nggak pernah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kita ini punya Tuhan dan alam semesta ini juga punya Tuhan. Kenapa? Fa inna dzalika kana majbulan fi fitrati uqulihi. Karena seperti ini sudah ada dalam akalnya mereka, nggak mungkin tertolak. Gini aja sudah logikanya, sebenarnya nggak perlu dalam-dalam. Seandainya di suatu daerah ada dua orang pemimpin, kira-kira rebutan kekuasaan apa tidak? Rebutan, makanya presiden satu, gubernur juga berapa? Satu. Setiap provinsi, nggak ada di provinsi gubernur itu dua, nggak ada satu. Kenapa? Karena kalau dua pasti mereka rebutan jabatan dan saling menjatuhkan. Nggak mungkin Tuhan itu juga dua, tapi satu. Akal ini sudah nggak menerima. Oleh karenanya Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Dan seandainya engkau bertanya kepada makhluk semuanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, niscaya mereka semuanya makhluk akan menjawab apa? Allah yang menciptakan daripada langit dan bumi. Satu pencipta. Gak ada Tuhan pencipta, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang merusak. Ini tidak masuk akal. Contoh-contoh. Ada Tuhan menciptakan bumi. Yang kedua ada Tuhan yang memelihara. Yang ketiga ada Tuhan yang merusak. Kira-kira Tuhan si pertama ngamuk enggak? Ciptaannya dirusak. Kita loh kalau buat sesuatu dirusak oleh orang lain, marah enggak? Apalagi Tuhan. Mana mungkin menciptakan sesuatu kemudian dirusak? Kalau menciptakan sesuatu kemudian dirusak, ya nggak bakal ada alam semesta ini. Kenapa? Baru diciptakan dirusak, nggak bakal ada alam semesta. Jadi nggak mungkin ada Tuhan pencipta, pemelihara, dan perusak. Semuanya itu satu. Ya Allah itu Tuhan yang menciptakan, yang memelihara, dan yang mentakdirkan segala sesuatu yang berjalan di atas muka bumi yang Allah dan di atas langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala satu. Allah Subhanahu wa ta'ala satu. Tuhan yang menguasai langit sama dengan Tuhan yang menguasai bumi. Tuhan yang menciptakan lautan juga Tuhan yang menciptakan pegunungan. Tuhan yang menciptakan air juga Tuhan yang menciptakan daratan. Tuhan yang menciptakan kaum Adam juga Tuhan yang menciptakan kaum Hawa. Sama, satu itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu ada di dunia. Tapi proses penciptaannya bukan seperti manusia. Manusia itu kalau buat donat beli tepung dulu, kemudian beli telur, beli terigu, ada garamnya, ada gulanya, diproses
diproses, kemudian dimasukkan oven, digoreng jadi apa? Donat. Kalau Allah menciptakan nggak perlu seperti itu makhluk itu yang lemah. Makhluk itu lemah. Kalau membuat sesuatu harus dengan proses. Apalagi buat mobil, buat pesawat, itu prosesnya lama itu manusia. Kalau Allah tinggal bicara apa? Kun fayakun, jadilah, ya jadi. Langsung jadi. Jangan dibayangkan dalam-dalam tauhid itu kalau belum kerasnya. Mikiri kun. Langsung gandeng dia, tidak usah dipikir. Langsung gandeng, bikin nempel kabeh, tidak usah dipikir. Nggak tutup utak ini. Makanya salafus saleh itu tidak begitu dalam-dalam mengajarkan ilmu tauhid. Makanya di sini diajari tipis-tipis toh. Nggak perlu dalam-dalam, karena banyak yang tergelincir dalam urusan tauhid, akhirnya tenggelam dalam apa? Kesesatan dan kesyirikan. Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus, apa yang dikatakan oleh beliau? Man arada haqiqatat tauhid fa'alaihi bil inkisar fi jawfil lail. Siapa orang ingin menguasai hakikat daripada tauhid, siapa orang yang ingin menguasai hakikat tauhid, caranya apa? Malam-malam, tengah malam bangun, nangis, doa kepada Allah, berarti kita mengakui kita ini hamba yang lemah. Itu hakikat daripada tauhid. Ya bolehlah ulama-ulama mendalami daripada tauhid, untuk ulama yang lainnya cukup. Karena Allah itu untuk disembah, bukan untuk dibahas. Ya apa sifatnya Allah ini? Ya apa? Itu untuk khusus saja. Ustadz yang agak tinggi, yang lain tidak usah. Allah itu disembah, bukan untuk dibahas. La mithla lahu wa la shibha lahu. Tidak ada mithal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mithla itu aifidah. Tidak ada permisalan seperti Allah dalam zatnya, nggak ada. Zat seperti zatnya Allah itu nggak ada. Nggak ada juga yang serupa sifatnya manusia, sifatnya makhluk seperti sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Man tashabbaha walau bijuz'in fahuwa minhu. Karena siapapun yang serupa dengan sesuatu walaupun sedikit berarti dia termasuk golongannya. Nggak mungkin. Makanya kadang-kadang ada sebagian orang ingin mensucikan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi justru dia ini menetapkan anggota badan untuk Allah. Allah ini bukan seperti manusia punya anggota badan. Manusia ini punya kepala, punya hidung, punya tangan, punya kaki. Allah tidak tahu kita zatnya apa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti kaum yang lain yang mengatakan Allah itu punya anggota badan. Dalam Al-Quran, yadullah, tangan Allah. Bukan. Dalam ilmu tauhid ini memang perlu belajar dikit, ya apa, untuk pengenalan. Kalau disebutkan anggota badan dan dinisbatkan kepada Allah, itu ulama ada dua. Yang satu dari mereka tafwid. Tafwid itu menyerahkan kepada Allah. Yadullah, tidak tahu apa katanya Allah. Ya dulu tangannya Allah, cuma apa katanya? Keliru ini, kenapa? Dia sudah isbat menetapkan Allah punya apa? Punya tangan. Ya wujuhum, wajahnya Allah. Tidak, keliru. Wujuhum, wajahnya Allah. Tapi kita serahkan kepada Allah. Justru ini sudah menetapkan Allah punya apa? Wajah. Kalau tafwid itu ya dulu, dia sudah tahu apa katanya Allah. Itu namanya tafwid. Yang kedua, pilihan daripada mutaakhirin, ulama-ulama yang terakhir. Itu adalah apa? Takwil, tapi ditakwil dengan yang jauh. Yadullah, bukan tangannya Allah, kekuatannya Allah diberikan kepada ini. Dalam hadis Allah itu turun di sepertiga malam, bukan turun badannya Allah, zatnya Allah, kita nggak tahu. Yang turun itu apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling terkenal dibahas itu. Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Allah itu bersemayam di atas ars. Bahkan ditambahi dengan mereka duduk. Mereka mengatakan
ala itu di atas dan harus nempel. Ala itu sama mereka di atas, diartikan atas dan menempel. Apa ini sedikit biar tahu, meskipun agak tinggi dikit. Ala dalam ilmu nahwu memang artinya lil isti'la. Kasih contoh. Kalau ala itu harus menempel, kasih contoh. Habib Umar saat itu waktu menerangkan tauhid, beliau mudahkan kepada orang-orang agar paham. Contoh, jabatannya Pak Camat itu di atasnya kepala desa, jabatannya Bupati di atasnya camat ya, jabatannya gubernur di atasnya bupati dan di atasnya wali kota, menteri di atasnya gubernur, presiden di atasnya menteri. Nah, kalimat camat di atasnya menteri, apakah kakinya camat nempel di atas kepalanya kepala desa? Bupati di atasnya camat, kata Habib Umar, apakah kakinya bupati nempel di atas kepalanya camat? Gubernur di atasnya bupati dan wali kota, apakah artinya kakinya gubernur di atas kepalanya wali kota dan bupati nempel? Nggak ada yang mengatakan nempel. Tapi maksudnya apa? Camat di atasnya kepala desa. Maksudnya kekuasaan camat di atasnya kepala desa. Bupati di atasnya camat, kekuasaan bupati di atasnya camat. Gubernur di atasnya bupati dan wali kota, artinya kekuasaan gubernur di atasnya melebihi daripada bupati dan wali kota. Artinya Ar-Rahman al-Arsy istawa, kekuasaan Allah bukan cuma di bumi dan bukan cuma di langit, meskipun di aras-aras sampai sana kekuasaan dari Allah Subhanahu. Itu ayat mutasyabihat. Tidak semua orang itu bisa ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kuat dalam ilmunya. Kalau nggak paham diam, diam sudah, nggak usah diartikan. Wis opo dari Allah Taala lebih selamat. Namun tidak semua yang ada di dunia ini bisa ditafwid. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Kubrul Yakiniyat, keyakinan yang besar, ada sesuatu yang harus ditakwil, kata beliau. Dalam ayat Al-Quran, saya kurang hafal, kurang lebihnya ayatnya, fisama ilahun wa fil ardi ilahun, di langit Tuhan dan di langit dan di bumi bulan. Akhirnya orang memahami apa? Tuhan ada berapa? Ada dua. Padahal itu ditakwil, harus ditakwil kata Syekh Buti untuk ini. Padahal artinya kekuasaan Allah itu di langit dan juga mencakup juga di bumi. Kekuasaan Allah mencakup semua yang ada di dunia. Suatu saat ada seorang pemuda datang kepada Imam Ghazali. Wajah pemuda ini terlihat ahli ibadah. Kemudian Imam Ghazali bertanya kepada orang ini, pemuda ini, "Ya Syab, anta ta'rifullah?" Wahai pemuda, apakah engkau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa jawaban pemuda tersebut? Wahal ya'budu man la ya'rifu. Apakah menyembah kepada Allah orang yang tidak mengenal Allah? Gak mungkin Anda ini bekerja ada di pom bensin jika tidak mengetahui caranya ngisi apa? Bensin. Gak mungkin Anda ini kerja jadi bengkel kalau nggak hebat urusan apa? Urusan perbengkel. Nggak mungkin, pasti dia tahu. Nggak mungkin orang itu menyembah Allah sedangkan dia tidak mengenal, kata pemuda tersebut. Imam Ghazali kembali tanya, kaifa araftahu? Bagaimana engkau mengenalnya? Bagaimana engkau mengenalnya? Kata Imam Ghazali. Dijawab oleh pemuda, uwahiduhu wa a'buduhu. Aku tauhidkan Allah, aku esakan Allah, dan aku sembah. Gak perlu dibahas, Allah itu disembah. Itu biarkan orang-orang yang hebat, ahli tauhid. Wala ukafiruhu, dan aku tidak sampai berbuat yang sampai kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu ma khatara fil wahmi
Aujalahul faham fallahu bikhilafi dzalik. Segala sesuatu yang terlintas dalam hatiku dan dalam pikiranku Allah itu seperti ini, fallahu bikhilafi dzalik. Allah berbeda dengan semua yang terlintas dalam pikiranku. Karena tidak bisa dibayangkan dan dipikirkan itu Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa dibayangkan dan dipikirkan adalah makhluknya. Kemudian Imam Ghazali berkata apa? Qata'na umrana fit tauhid wa qad jama'u hadza syak fi thalathi kalimat. Ini aku telah menghabiskan umurku dalam urusan tauhid, kata Imam Ghazali. Ternyata pemuda ini hanya merangkum dalam 3 kalimat. Wahidhu wa a'budu wa la ukaffiruhu. 3 kalimat kata Imam Ghazali. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia. Segala sesuatu yang ada di dunia diciptakan oleh Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti segala sesuatu yang ada di dunia. Nggak ada sesuatu yang di dunia ini seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada. Kalau sama ya berarti Tuhan juga. Kalau sama dengan Allah itu manusia, walaupun dari satu sisi, ya berarti dia Tuhan. Wa huwas samiul basir, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Jadi ilmu tauhid perlu difahami, gak perlu dalam-dalam bagi kita. Kenapa? Karena banyak dari kita mungkin tidak belajar dari awal seperti pesantren. Kalau belajar dari pesantren dari awal, nah enak, gak salah nanti memahami. Tapi kalau langsung memahami tinggi, sulit nanti akhirnya. Yang penting kita tauhidkan Allah, kita sembah Allah, dan jangan sampai berbuat yang menyebabkan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan diberi kita kekuatan untuk memahami daripada ilmu agama.